Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Sidakarya, Bali. Halo Sidakarya. Nah, saat ini Santi di acara untuk peletakan batu pertama untuk Rumah Sakit Inmedika Sidakarya yang dari PT Itaran 16 Gemilang. Nah, yaitu untuk di areanya ini untuk pembangunan rumah sakit itu ada shooting ground. Jadi ada untuk 3 point untuk kafenya juga, ada untuk latihan basketnya juga, terus ada wufu parknya. Jadi untuk penitipan anjing-anjing yang lucu-lucu, yang gemes-gemes, yang gemoy-gemoy. Terus ada juga untuk fitologinya. Nanti bisa disimak di channel Santi Dharma Chandra. Dan saat ini Santi ngiring beliau yaitu Ratu Resi Agung untuk muput acara di peletakan batu pertama. Jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra. Sukses. Ratu Batara Batari Runasuna Ratu Nesuci Damu Nunggah Wangi Damu Idama Bakti. Nah, baiklah, ini Santi memasuki untuk area di ruangan fitologinya. Pengen tahu nih fitologi itu apa sih? Karena Santi juga belum begitu ngerti gitu kan. Halo Kak, selamat siang. Kak, mau tanya-tanya nih, karena Santi kan masih belum tahu nih fitologinya itu apa gitu kan. Sebenarnya ini untuk area apa sih? Karena target tadi tuh banyak alat-alat olahraga gitu. Itu apa itu? Ya, jadi fitologi ini adalah sarana kebugaran yang ramah lansia. Nanti di sini nggak cuma lansia aja yang bisa melakukan kebugaran di sini. Jadi ada anak-anak, remaja, bahkan sampai dewasa pun ada. Dan di sini juga kita selain fitness trainer, di sini kita juga ada program fisioterapi dan juga ada grup kelas. Oh gitu. Jadi untuk fisioterapi bisa di sini ya Kak ya? Iya, bisa. Terus ada grup kelas, kelasnya apa aja sih? Nah, grup kelas kita ada kelas yoga dan kelas tai chi. Oh, Kelas yoga kita di hari Kamis pagi setiap jam 9 pagi, dan kelas tai chi setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Tai chi itu apa? Kalau tai chi itu dia penggabungan antara kayak seni bela diri gitu, gitu ada ya. habis latihan pernapasan, keseimbangan. Biar sehat ya Kak ya. Oke. Kak boleh lihat ini Kak, apa aja sih, aku pengen tahu deh. Ya, jadi kita di sini ada untuk sessionnya. Oke, untuk gitu. personal trainingnya dan untuk session, price, terus untuk active time-nya ya. Oke. Jadi ini untuk alamatnya di mana sih Kak? Untuk tanya lebih jelas, mungkin pemirsa pengen tahu nih, pengen datang. Ya udahlah, ada orang tua pulang siap pengen fisioterapi biar deket-deket sini, itu di mana alamatnya? Ya, jadi fitologi dapat ditemukan di kawasan Fairfield Ground di Jalan Dana Tempe nomor 99. Kalau lebih lanjutnya bisa lihat Instagram kita fitologi_fitness atau bisa hubungi nomor WhatsApp. Oh ya, untuk di nomor WhatsApp-nya di 0821 4677 1821. Baiklah, nanti kita keliling lagi di shooting ground-nya karena menarik-menarik gitu loh. Oke. Jadi kita memasuki untuk area basketnya. Jadi buat teman-teman nih yang hobi basket, terus hobi olahraga, terus bingung nih mau cari lapangan atau tempat olahraga basket di mana, datang saja di Jalan Danau Tempe ya kan, di nomor 99 Sidakarya. Kita masuk aja. Nah, kita lihat untuk latihan basketnya. Nanti kita bisa keliling lagi di fitologinya, di untuk penitipan anjingnya. Terus nanti kita bisa lihat untuk branding untuk pembangunan rumah sakit Inmedika Sidakarya. Oke, lanjut. Saat ini Santi berada di Movie Funland-nya. Apa sih itu, semacam kayak hotel khusus anjing gitu loh ya. Jadi nanti kan Santi mau tanya-tanya nih sama yang yang jaga di sini, apa sih yang ada yang dimaksud dengan Movie Funland-nya. Mari kita masuk yuk. Halo, Swastiastu. Nah, ini cukup lucu-lucu nih. Kakak boleh lihat anjingnya ya? Oh, gitu semua ya. Ini anjingnya lucu sekali. Banyak banget ya anjingnya di sini. Oke, gitu. Halo, siapa? Ini kerja sambil tanya-tanya nih Kak. Nah, ini kan kalau kita lihat kayak konsep itu ya, hotel khusus anjing gitu ya. Bener nggak sih? Benar. Nah, ini kira-kira gimana sih untuk konsepnya, cara bikinnya anjing ini gitu? Jadi customer itu terus dia minta dia ngingetin aku seminggu sekali. Oh, mungkin ada keperluan kota atau apa gitu ya? Kebanyakan keluar negeri sih kerja. Oh gitu, anjing-anjingnya gitu di sini. Jadi di sini kapasitasnya biasanya untuk berapa anjing maksimal?
Jadi kita pernah sampai itu 50-an. 50-an gitu ya. Jadi luar biasa semuanya. Nah, kenapa sih apa dibedain Kak? Maksudnya tempat anjingnya yang gede-gede atau apa gitu gimana? Pasti dibedain. Pasti dibedain. Pasti dibedain. Nah, kalau untuk price-nya gimana? Karena kan secara ya ASEAN juga, terus apa tempatnya juga cukup bersih dan apa ya suasana alamnya itu dapat banget gitu. Itu berapa price-nya? Price-nya kita bisa bandingin sama tempat lain, di sini lebih murah. Serius, gitu ya, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk makanan biasanya dapat dari sini atau bawa? Sini bisa juga ownernya bawa sini. Oh gitu. Jadi kalau apa mau titip ini di lokasinya di mana atau Instagramnya apa deh? Gitu kan? Oke, Instagram kita punya namanya Luffy Funland. Apa? Luffy Funland. Oh, Luffy Funland untuk di Instagramnya seperti itu. Nanti kalau untuk mau datang langsung lokasinya di mana? Jalan Danau Tempe sini. Cari aja di Google Maps Southern Ground gitu. Langsung Oh, ada di sini ya. Jadi lengkap. Pasti ada langsung dari kecil. Luar biasa. Kak suka anjing banget ya? Lumayan, suka. Lumayan, ya. Tapi kapan nanti banget. Oke, luar biasa. Oke, ya udah nanti kita bisa liputan lagi untuk lanjut di rumah sakit di Medika Sidakarya karena di areanya itu area Southern-nya ini Southern bener ya? Bener ya? Southern Ground ya. Jadi untuk lengkap sekali. Halo, nama kamu siapa? Namanya siapa ya? Snoopy. Snoopy, oke. Ini kecil, kayak anak kambing ini. Itu pudel. Oh, pudel. Jadi dicukur bulunya biar nggak gimbal gitu. Oh gitu. Bulunya nempel gitu. Oh, kayak anak kambing ya ini ya. Oh, jadi kayak anak kambing ini. Oh ya udah lucu banget ya. Nanti semoga nanti suatu saat nanti punya anjing yang lucu-lucu yang gede-gede yang jenis. Oke, thank you. Dengan kakak siapa namanya Kak? Yoga. Kakak Yoga. Oke, thank you Kak Yoga. Oke, nah tadi kita sudah lihat untuk kegiatan basketnya, terus untuk hotel anjingnya juga ada, terus ada fisiologi untuk fisioterapinya, tadi sudah dijelaskan ya. Nah kan pasti lapar banget setelah kegiatan untuk acara groundbreakingnya untuk di RSI Medika Sidakarya. Nanti kita bisa langsung di depannya ada 3 point coffee and break untuk eatery. Jadi bisa untuk makan, untuk kulineran. Kita ikuti yuk di sini. Nah ini itu satu area loh. Jadi untuk arealnya di South Grand di mana yang ada RSI Medika Sidakaryanya, dan juga untuk di depannya ada 3 point. Oke. Nah, ini aku mau take away nih Kak. Aku mau tadi pesan apa ya? Spaghetti apa ya? Aglio. Oh, spaghetti aglio sama apa tadi minumnya? Siap. Oh iya, untuk minuman apalah gaul-gaul gitu loh. Kak, ini lokasinya di mana ya? Di Sidakarya Jalan Tempe. Oh, nomor 99. 99. Nah, di sini kan biasanya tak lihat ini ramai banget nih. Biasanya ini customernya memang dari yang di sini ya. Untuk Ya, customernya banyak dari pengalaman basket. Oh, basket, setelah basket lapar terus di sini. Ya. Nah, di sini untuk menu favoritnya apa aja? Biasanya rice bowl juga. Oh, rice bowl yang simple-simple gitu ya. Yang cepat saji. Ya, dengan siapa ini? Kak Agung ya. Baik, makasih ya Kak Agung ya. Aku take away spaghettinya karena aku lapar banget nih. Ya udah, thank you. Nanti jangan lupa di subscribe. Dan untuk Instagramnya di sini apa Instagramnya? Instagramnya kita ada follow @3.coffee. Oke, jangan lupa di follow guys. Oke, nanti tak cantumkan di sini. Terima kasih. Sukses semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Sanur, Bali. Nah, tepatnya tadi Santi ngiring Ratu untuk kegiatan di Sidakarya untuk peletakan batu pertama di Rumah Sakit Inmedika Sidakarya. Nah, tadi kan Ratu untuk muput untuk di Southern Ground di Sidakarya. Nah, tadi kan dihadiri dengan dari PT Intara 16 Gemilang, terus ada dari pejabat-pejabat perangkat yang ada di Sidakarya, terus banyak Selatan loh. Oh, Denpasar Selatan. Denpasar Selatan terus ada dokter-dokter juga. Nah,
apa sih momen penting atau arti dari apa ya? Pertama sehingga Ratu juga ambil alih untuk ikut muput lah, ibarat kata kayak gitu. Itu fungsinya dasarnya itu seperti apa nanti? Bukan ambil alih. Oh, malah ambil alih. Bagaimana ya? Ikut andil lah, ikut andil. Itu proses panjang gitu kan. Oke. Ya sebelum ya Om Swastiastu. Oke, Om Swastiastu. Ya, kembali lagi ke Santi Dhamma Chandra, pemirsa yang begitu setia menunggu walaupun dengan beraneka ragam bentuk jenis upacara yang diliput tapi yang aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Yang aneh karena tidak semua orang melakukan itu ya. Baik, tentang acara tadi ya, secara urutan rangkaian prosesi pembangunan namanya groundbreaking. Ya, itu bagaimana? Bahasa keren pemerintah adalah peletakan batu pertama. Ya. Nah, kalau dalam sebuah pembangunan suatu gedung proyek atau apapun bentuknya, pasti diawali dengan itu. Ya. Nah, tapi secara ritual, ya tentu mulai dengan batu dasar. Fondasi. Itulah harus seizin. Karena mulai kerja itu secara ritual kita menurunkan arsitek sorga. Arsitek sorga. Itu gimana tuh? Ada arsitek sorga lagi tuh? Loh, di dunia ini kan tidak luput dari desainnya arsitek sorga. Itulah betara Sang Hyang Wiswakarma. Yang ngawasin arsitek. Loh, yang bukan ngawasin, yang ngawasin pekerja, ngawasin pelaksana, ngawasin waktu, ngawasin pemborosan atau tidak lain-lain, termasuk benar nggak mereka antara gambar dengan realita pasti benar nggak, belum tentu. Ya. Kayaknya para teknik sipil harus belajar ini juga, Dato. Loh, kalau belum campurannya, berarti kan ya ada yang misalnya yang kerja kan tidak satu orang dua orang, paling nggak puluhan orang kan, satu sama lain bisa sama nggak? Yang ngerti yang sono kemana, ke barat ke birit, itulah harus ada sosok yang kita menjaga. Kayak mandornya lah berarti ya? Bukan mandor, sutradara. Oh, sutradaranya. Kalau mandor kan terlalu sutradara. Yang bisa begini, kalau ada nyangkut, misalnya, udah tahu tadi? Nanti. Oh, bukan tadi, kemarin. Waktu nguruk tanah itu. Oh iya, kemarin kan dulunya pas Santi ke sana itu sempat kayak rawa-rawa atau apa gitu. Ya, di situ ya bisa rawa kan ada tower yang baru hotel itu. Nah, itu sudah ada susupannya. Truk itu ada yang mencegal. Yang mestinya ke sini dicegal oleh orang lain. Oleh truk lain dia masuk. Yang bukan rombongannya. Gitu. Itu permain tingkat tinggi gitu kan. Sekaligus kalau itunya tahu. Oh iya, kalau dia ngaku, gitu loh. Yang begitu kan di luar nalar kita. Apalagi owner, apalagi yang lain investor. Nah, dengan dasar itulah keyakinan kami di Jero, kami selalu harus tunduk dengan aturan. Selalu di rumah ini kan ngelingi, bisa kan? Iya, karena ada pembangunan. Iya, itulah selalu kita ngelingi beliau. Nah kemudian ini cerita panjang, bukan hal yang baru. Itulah salah satu daripada manajemen PT Indar 16. Sebelumnya kan belum sakit kan, yang ada bangunan satu kan tower untuk kondoter. Waktu properti ambruk itu sudah beribu, makanya beralih dari ambruknya properti. Apa yang bisa ditulis kalau itu udah yang nggak bisa bayar pinjaman ke bank. Kalau kita terus kondoter, makanya beralih ke rumah sakit ini prosesnya panjang. Perizinan melempung untuk yang mengganti zona kuning itu kan harus diganti dulu. Nah, bersyukurlah dalam perjalanan waktu yang panjang itu tidak lepas lagi dari penelitian hidup dari istri Manik Santi di tempat tadi. Yang ekonomi yang tadi di depan yang Ratu mumput. Itu Betari yang melingkir itu kita linggihkan pertama. Untuk peran beliau untuk membantu. Untuk zaman Natal dari desain apa-apa, di mana hambatan hubungin ke orang PU-nya provinsi, kemudian diskesnya, waduh panjang sekali prosesnya. Ya, nah dengan rasa itu bersyukurlah dari Juni yang kemarin sudah keluar apa istilahnya tuh untuk dilakukan groundbreaking, karena
Desember ini akan habis 6 bulan dia waktunya. Dari saat dia keluar sampai dengan berakhir. Kalau ini tidak dilakukan, ya tidak bisa diteruskan proyek itu. Makanya titik ini nyari minta waktu ke Telusi, kapan ya Pak Putronya? Minta waktu kapan? Dari Agustus sudah diberikan, nggak jadi juga. September, ya Oktober nggak jadi. Ini Desember lagi. The last case. Last minute lah. Last minute tidak lagi. Itulah 16 ini. Yang bertepatan dengan apa? Tadi kan PT Intaran 16. 16. Kenapa 16? Sekarang tanggal 16. 16. Oh iya, oke. Tidak ada. Dan rumah ini nomor 16. Iya, itu Intaran 16. Oke. Benar paham Berato. Tidak by design. Ya, 16. Apalagi sekarang hari baik loh. Ya, Hari Saraswati. Dan Duaso kan itu. Nah, itulah titik awal. Maka tadi yang batu camat yang meletakkan batu, yang rencananya di PJ yang mungkin berhalangan, tapi ada yang nggak apa-apa kan, udah pejabat. Ada yang disaksikan saksinya. Bukan beliau penguasa tertinggi dong dalam wilayah kan, camat kan penguasa tertinggi di suatu wilayah kecamatan. Nah itulah diskusi serahkan itu, serahkan batu itu kan kan polisi tidak perlu turun. Nah itulah bagaimana mengkolaborasi antara ritual dengan tenis lapangan. Kan orang tidak ngerti, masa kerabat turun mau puja dari Balai Medan terus nyeklokin gitu. Iya. Itu kolaborasi yang efektif sih antara pemuka agama dan secara langsung. Nah itu tempat itu keturci kan nggak boleh turun dari Pujo. Kalau udah terus ngeragang sih kan harus duduk di situ. Maka itu di situ artinya tahu waktu serahkan batu. Nanti. Berdiri keren, makanya Pak Camat lihat kan, Pak Camat lihat. Ini buktinya kalau SK-nya udah saya serahkan dan baik semua. Kan begitu kan doanya udah nyaman gitu. Makanya terus ke belakang. Nah itu salah satu esensi kecil, langkah kecil tapi nyata. Selalu terus dilakukan langkah kecil tapi nyata. Tidak pernah kita mau lupakan secara diskret. Suatu hal yang saya membuktikan itu adalah 95% materi logis, aktual, teknis, fakta bisa dibalikan oleh 1% sampai 5% niskala. Jadi penentunya secara niskala. 1 juta kurang 5 perak 1 juta enggak. Jadi niskala adalah unsur yang sangat penting, penentu. Boleh kita kan, kita nggak boleh menyepelekan hal yang tidak terlihat. Iya, berarti itulah skala niskala. Sebenarnya kita di Indo mengenal tiga triwindu. Triwindu apalagi nih berarti? Skala, niskala, sunyata. Baru kenal nih sunyata nih. Sunyata ini apa? Yang niskala aja belum tersentuh sempurna kan. Apalagi sunyata kosong yang isi itu sunyata. Kayak suwung berarti? Suwung yang isi, tapi kalau suwung isi itu sudah karya kan. Suwung tadi sudah karya. Tapi suwung isi itu sunyata, sunyi sedap itu yang isi. Kita jangankan ke sini, ini aja belum kita kenal. Skala. Kan kita bicara skala tadi. Itu dan inilah penting untuk dibahas. Walaupun tidak ada ranah, ada lahan yang bagi saya, makanya jangan pernah menyepelekan yang boleh remeh, tapi kayak fondasinya. Oh benar ya, kita benar sih nggak boleh remehin hal-hal kecil. Mungkin bagi orang terlihat misal ya Rata ya kayak kuli aja atau tukang bangunan, tapi dia yang meletakkan pondasi tiang-tiangnya. Kalau dia salah saya berpikir ini jangan kalau mereka campurannya udah saja kemana orang tahu kan 3 jadi 2 jadi 1. makanya itu harus dikontrol oleh Wiswakama sutradaranya itu ya. Dia mindset kira-kira gitu. Itu pentingnya yang sosok yang tidak nyata. Jadi pentingnya ketika kita membangun apapun misal Ratu kayak apapun lah, mau rumah sakit, mau bangunan, mau rumah, mau apapun itu atau kantor lah, berarti harus meninggikan beliau
atau peran-peran diskala terlebih dahulu, atau ya udahlah nanti aja lah kalau udah jadi diupacarain aja gitu, atau gimana? Ya, artinya sesuatu yang prinsip Ya, boleh nggak belakangan? tidak boleh sih, tidak boleh. Kalau kita mau bicara, kalau Santi dandan mulai dari kaki apa dari kepala? Kepala dulu, kepala. Mindset kepala gitu harus. Ya, ini akan menyusul kan, sentranya di mana? Makanya connecting bukan soal kita batuk seperti apa hitam putih, itu tidak. Komunikasi itu penting, matur uning itu kan penting. Makanya kalau kita ada upacara matur uning, ada nuasen karya, kayak madu di atas itu ada nuasen karya tanggal 4. Ini sebenarnya nuasen karya tanggal 4, cuma karena belum nyambung, kontra belum nyambung, makanya langsung dadakan. Tapi dadakannya itu semua otomatis terbantu apa tahu? Ya, Pak Wicak itu yang koordinator untuk dokter-dokter itu, dalam waktu yang seminggu mereka bisa menyelesaikan itu orang-orang di dokter-dokter itu. Oh, yang dokter tadi yang datang juga sih, semua yang dokter kan datang. Iya, ya. tadi Santi lihat. Ya kan? Nah, kemudian juga termasuk kontraktornya itu. Kontraktor yang sebenarnya itu kan bukan yang sekarang. Nah, itulah faktor NIS. Jadi yang terus yakini, saya terus yakin sekali bahwa itu tidak bisa kita abaikan. Itu harus kita dudukkan pada porsi yang utama. Berdasarkan itulah kita akan dituntun. Jadi ini skala itu menuntun, ya, bukan ini skalanya belakangan. Masa yang nuntun belakangan? Ini namanya ngiring dong. Nah iya, ini skalanya ngiring dong. Ya, nggak boleh berarti. Ya kalau iya bukan nggak boleh, tidak etis dong. Yang itu yang di depan dong, nuntun di depan bukan di belakang. Ya, nah, itulah proses ritual sekecil apapun, bukan ritualnya yang besar. Tapi ritual kecil. Makanya kan terus tidak pakai bawa apa, mantannya pun itu kan tadi kan nanya pakai punya apa, dia enggak ada nah, itu pun sudah mulai terus masuk kolaborasi era baru. Harus tetap beradaptasi setiap perubahan berarti Ratu. Ya karena bicara sakti, tahu sakti? Enggak. Nabi. Yang di jenderal. Oh, udah yang Ida Pedada Sakti Bau Rawuh. Itu kan namanya banyak Ratu, jadi Santi kurang ngerti. Di Jawa Timur berikut terkenal Tuan Semeru. Ya, di Lombok pendiri dari Islam waktu 3. Di Sumbawa Pangeran Sangopati. Di Bali Perdana Sakti Bau Rawuh. Ya banyak sekali beliau. Itulah menyampaikan di abad 15 di luar Tarekat Dasar. Apa? Zaman akan berubah. Perubahan tidak bisa dihentikan. Perlakuan perubahan dalam berperilaku agama dan itu perlu dilakukan untuk menyelaraskan perubahan zaman dengan perubahan manusia. Perubahan itu tidak merubah agama, sepanjang nilai dan selada batin tidak hilang. Pakem-pakemnya masih. Ya, keimanan kan di selada. Itu dia abad 15 loh. Sampai sekarang di abad 22 ya. Nah, siapa yang tahu itu? Siapa mempraktekkan itu? Semua. Belum tentu orang lain yang tahu, belum tentu mempraktekkan, apalagi yang tidak tahu. Tapi dalam praktiknya ini tidak menonjolkan diri, kami konsisten pada pelaksanaan itu. Maka kami lakukan dengan tidak menghilangkan nilai. Maka perubahan itu adalah, maka tadi Dayu tukangnya itu Ratu. Yang seratinya itu. Nah, tadi kan dari tukang itu Dayu Grill. Dokter si kenal, mertuanya kenal yang lainnya. Di seluruh yang modern gitu. Mengkolaborasi kan antara kan orang mikirnya terus ke belakang. Tapi kalau untuk kalau Santi bilang kan Ratu melakukan terobosan ya untuk kayak gitu. Apakah nggak takut misal perspektif orang kok gini, kok gitu, kok gitu? Bagaimana Ratu menanggapi hal-hal seperti itu? Tahu jawabannya? Nggak tahu, Nabi. Kalau bicara pribadi itu nama versi. Versi setiap orang punya versi. Yang terus jalanan tidak terpakai versi, ada terus tunduk pada sastra. Oh, tetap
acuannya tetap yang Sastra. Ratu pegang sastra. Sastra. Contoh penentuan Banten. Hmm. Banten di Bejati yang di Sangarsura itu yang nentuin Empu Lutuk. Pelutuk. Ya namanya lontar kan Pelutuk. Itulah menentukan apa Banten-Banten yang sesuai tingkatan di Sangarsura. Oke, nggih Ratu, paham. Nanti kita bahas itu suatu waktu. Di episode selanjutnya. Pembung Ratu banyak waktu di Bali, kita ingin nunas ilmu kepada beliau. Seperti itu. Ya kan? Iya. Itu sekarang banyak. Lu tadi itu loh, kenapa itu yang di sana Pelutuk. Yang di Tataban itu yang diajang cuma putih itu namanya Tataban, Banten Tataban Ayaban. Itu namanya mengatur waraspati kalpe. Waraspati apa? Ada dua, Waskapa Alit, Waskapa Agung. Itu loh, 5 dengan 4, 9 kan? Yang tadi Pelutuk ada 9, 3, 9 juga kan? Nah 9 kalau ngomong kita yang 3 tadi, Isto Madya Utama kan? Nah ini Alit dengan Agung aja, 9. Gimana gabung dengan 9 ini dengan 9 yang berbeda 5 dengan 4? Gimana Ratu? Ya orang tidak bisa ngeplot gini, makanya itu harus pakai matrik. Oh iya. Oke. Paham? Paham. Nah, kalau udah matrik pasti nggak akan bingung. Oke. Belum lagi kepada tetandingan. Tadi. Jenis dari misal suci jenisnya berapa? Banyak itu. Itu belum terjebak itu. Makanya tadi tak ajarin. Begini caranya. Termasuk yang kemarin kenapa mulai jam sekian kan Santi lihat terus turun waktu ditunas kan terus turun dulu ngecek nih serigananya gimana itu gimana ketahuan kan kurang kan loh durung balik karena terus cek satu pos. Itulah tanggung jawab Sulinggi sebagai pemuput mangga layaknya. Termasuk berarti Sulinggi adalah pemuka agama pemimpin lah di lapangan. Loh, bukan penanggung jawab. Itu loh. Nggih. Nah, apa yang dia omong? Masa katanya? Kan nggak bisa dong. Setawa dengan itunya harus sama. Harus dicek ya. Untuk itulah dalam konteks yang tadi ke Soton Ground itu walaupun kesannya apa sih? Oh gini aja digedein, kok ini aja dihebohin gitu. Tidak. Itu alur yang terkecil harus dilakukan. Oke. Nah, kalau kecuali yang tadi kan, kali itu terlalu ruwet ini, makanya di akhir maka dengan proses yang kayak di Tunas Jaya itu. Tapi ini ya dari awal, karena proses yang lain yang kemarin banyak hambatan, makanya ya kita siapa tahu dengan cara ini malah mendapatkan anugerah kan. Makanya semua kan ketemu orang ketemu dokternya, kan beri respon loh. Orang dokter walaupun invest 5 miliar baru bayar 1 miliar kan uang. Sekarang siapa yang tidak sulit uang? Orang mau interest pada rumah sakit. Itu satu-satunya tinggal satu loh itu izin rumah sakit. Ya kan? Itu deretan Bali Mandara kan. Iya. Rumah sakit gede kan. Ya, tapi kita berperan. Ya, kita harus diboyong oleh Bali Mandara kan. Ada peran tertentu. Nah, itulah akan menghidupi tadi yang kita omongin satker di Wuhan. Siap ya, Ratu. rumah sakit kan. Sakit. Nanti apa yang tidak hidup itu? Itulah menggerakkan roda ekonomi. Itulah ujung-ujungnya siapa? Ida Betara Manik Sakti. Ida Betari Manik Sakti. Istri Manik Ida Betari istri Manik Sakti yang di Gunung Wayang. Itulah yang berperan dalam konsep pemetaan. Okay. Kalau beliau mengikuti ya kita konsultasi ke beliau dong. Okay. Secara ekonomi. Iya dong kan Di bidangnya. ilmu di situ. Jangan kalau kita tentang ekonomi kita konsulnya ke Menteri Perdagangan kan. Kan bagian dari ekonomi kan. Ya dagang, bisa perbankan bagian dari ekonomi juga kan. Logistik bagian dari ekonomi. Ya secara keseluruhan itulah kemana? Menko Ekuin. Kalau sekarang ya Luhut Panjaitan bang. Menteri Serba Bisa. Loh, ya kan begitu loh. Kan kita harus kaitan itulah nalarnya gitu, ya. Jadi kembali ke tadi, sekalipun itu ya groundbreaking namanya. Ya, apa groundbreaking apapun istilahnya, karena kami nggak tahu persisnya apa. Yang penting ada itulah peletakan batu pertama sebagai tomat untuk memulainya. Karena itu targetnya tidak boleh lebih dari
Januari 2025 harus operasional. Udah mulai lah ya. Udah mulai. Berarti 1 tahun aja. Setahun 18 bulan sebenarnya. Okay. Maka ini sudah 6 bulan. Berarti ngebut banget ini Ratu. Ya makanya itu kan tadi udah dibeliin helm kan, in Medica. Kan nggak semua helmnya in Medica. Nah itulah. Nah mudah-mudahan Asokaro dari perjuangan ini, pembaruan apa yang terjadi nanti di Februari, Pileg maupun Pilpres, ke depannya tetap sinkron. Ya mudah-mudahan tidak nanti bertentangan dengan apa kebijakan yang akan dikeluarkan oleh presiden yang baru. Kan begitu. Ya semoga PT Intaran 16 Gemilang berjaya, terus bisa memberikan lapangan pekerjaan juga buat masyarakat Ratu, menggerakkan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan. Terus rumah sakit kan juga sebagai kebutuhan premier, apalagi kesehatan buat masyarakat seperti itu kan. Penting, apalagi untuk lansia. Oh tadi udah fitologi, udah Santi liput semua Ratu, ada basket, ada fitologi fisioterapinya, terus ada juga yang hotel anjingnya juga ada. Tadi Santi liput semua, terus ada 3 poinnya kalau lagi lapar atau apa kan. Tadi Santi udah itu take away spaghetti. Nah, kan gitu Ratu. Ya, artinya begini. Itulah ya Turki tidak menonjolkan diri. Itulah bagian kegiatan kecil yang terharap pada KPSU Buddha yang level 2 dari kami. Di Jero. Kalau kan itu mereka buat di Putra, buat di Bagus, lain itu teman-teman desa Jawa itu kan kru di dalam itu. Itulah mereka. Turki kan masa mau utak-utak di situ. Orang mereka yang punya lahan, terus cuma memberikan arahan, nasihat, sebagai penasehat lah. Ya, bukan penasehat lagi ya, dagang layar lah. Ya tadi makanya bagi Bro, tapi Anda sih siapkan kami meja, ngapain di sana? Ya nama tamu. Lo ngapain yang bikin ribet mereka kan? Mereka jadi kikuk ada kami kan, benar nggak? Maka itu tidak perlu di sana. Nggak perlu ke belakang. Ya itu makanya sini. Nah sehingga mereka lebih santai, lebih ini. Kami cuma di belakang layar aja. Nah mudah-mudahan semua itulah itu sih lakukan langkah kecil nyata untuk menyikapi era perubahan global menuju dunia dan sekitar. Kalau Indonesia Raya Indonesia Maju, kalau sekarang bukan Turki, bukan ikut tapi Indonesia Emas dong kan. Karena yang lain kan sudah mencapai, kerajaan lalu sudah mencapai jalan kemasan, itu kita bahas dulu di sini kan. Ya mencapai jalan kemasan. Bali dalam Datu Renggong jalan kemasan. Jawa Barat Prabu Siliwangi jalan kemasan. Majapahit juga jalan kemasan. Ya termasuk raja yang lain yang di jalan lain. Bali kan semua mendapat kemasan. Kenapa NKRI belum? Nah itulah harus kembali ke mana? Ke laptop, ke konsep leluhur Nusantara. Itu loh. Nah itulah yang tersimpan, mari kita angkat. Ya, kenapa? Yang satu poin yang penting apa? Paham Santi? Enggak. Kenapa Jepang maju? Karena Jepang selalu menghargai leluhurnya. Seperti itu, kayak kita kalau mau ke Jepang kita harus belajar huruf kanji, tidak mengurangi adat budaya juga, karena itu sebagai taksu wibawanya. Ya, taksu wibawanya. Kalau Kyoto loh, bukan Tokyo. Kyoto itulah budaya Jepang aslinya. Orang pakai kimono di Kyoto, orang lihat kita pakai kimono. Tapi zaman sekarang Tokyo modernin. Kalau zaman sekarang kalau di Indonesia aja Ratu, kalau pakai kebaya aja, kok jadul banget sih? Kok norak dari zaman dulu gitu. Kebanyakan. Ya, artinya itulah aksara masih tulis Jepang kan? Kenapa Cina maju? Aksaranya. Ya. India juga. Thailand juga, India juga. Terus ya, Korea. Arab juga, huruf Arab. Nah, kenapa kita kan punya aksara? Kenapa harus malu mengakui aksara kita? Nah, seharusnya orang luar negeri kalau datang ke kita juga harus belajar aksara. Apalagi kita sebagai orang Indonesia. Anacaraka data satu saringan, waktu wiwit, latu luhur. Alam sedang menyaring di wiwit yang luhur. Semoga Santi kesaring. Iya kesaring, kalau nggak akan nempel ke sini. Kalau nggak kesaring alam nggak bakal nyangkut di sini. Pasti udah dibuang di situ, dibuang di Gilimanuk. Ya? Nah, itulah mohon kalau kita kembali ke namanya kekarinan ya. Masa lalu bukan balik kepada feodal, tidak. Benang merah itu harus kita yang kembali. Makanya yang namanya Soekarno
mendeklakan jas merah. Jas merah. Jangan sekali-sekali Melupakan sejarah. Oke. Ya, nah itulah untuk yang itu tidak ada dulu, tidak ada sekarang. Benar? Benar. Tidak ada dulu, tidak akan ada, tidak ada akar, Tidak ada batang, tidak ada rantai. tidak ada akar, tidak ada batang. Oke. Ya, itu loh. Hmm. Jadi itulah yang penting kita harus paham. Tidak ada orang tua, tidak ada anda. Oke. Oke, Ratu. Jadi itu loh, itu tidak pernah diputus. Ya, jelas. Jadi hakikat kecil yang terjadi di Southern Ground di dalam berapa nomornya? Danau Tempe nomor 99. 99. 99. Hoki itu kalau di Feng Shui Cina hoki. Jangan gitu loh. Purisano nomor berapa? 99. Hoki, membawa hoki terus Ratu. Nanti ketularan hoki lah. nanti, ya, jadi, nah, itulah bagian yang kita sebagai generasi muda tunjukkan. Jadi raihlah masa depan. Jangan, tapi jangan pernah melupakan masa lalu. Oke. Bukan kembali kepada masa lalu, tapi itulah inspirasinya, insight-nya. Ya, tanpa insight itu kita nggak akan pernah jalan. Itulah suluk, itulah penerangan. Oke. Luar biasa. Matur suksma Ratu untuk ilmunya, untuk pengalamannya. Semoga ilmu yang dari Ratu Resi Agung bermanfaat bagi umat sedharma. Dan nanti mungkin ada teman-teman yang mau bertanya bisa di kolom komentar. Nah, sebelumnya matur suksma Santi aturkan kepada Ratu. Mohon ditutup dengan doa. Semoga channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma sebagai wadah untuk kita saling belajar untuk eling kepada leluhur Nusantara ini. Mohon ditutup dengan doa Ratu. Sama-sama Mahdewa Sarupani Tangkara Muhammad Jawa Sarupa Lawang Sadawang Santawiya 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 Tata Pagawang Dapat Sawang Inak Saram Indabati Namaram Inamaram Ganda Swaka Bawa Pagawang Anugeraka Manuharam Dewa Yartan Samu Yang Aman Saram Gagam Dewa Dewa Masjidiyanya Alam Masjidiyah Kering 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 Santi Santi Santi